Habis ini kita nugas di KW Bali yuk. Ih, iya yang lagi viral itu kan? Katanya estetik banget tahu buat foto. Sekalian konten gak sih? Rina ikut kan? Kayaknya aku gak ikut deh. Lah, kok lagi-lagi kayak gitu sih? Serius, Rin? Kok kamu susah banget sih buat diajak? Ya padahal kita ngajak baik-baik loh. Iya, kalau gitu. Udah, apa kali kan mungkin emang dia sibuk. Sibuk mulu. Jangan-jangan emang gak suka ya sama kita. Kalian sadar gak sih? Rina tuh jarang banget nongkrong. Menurutku dia agak sombong sih. Atau pelit. Lah emang kenyataannya gitu. Ya mungkin dia agak nyaman rame-rame. Atau takut nombok patungan. Guys, nanti untuk presentasi kita patungan ya. Buat bikin banner sama buat ngeprint. Per orang 50.000. 50.000? Kenapa emang? Aku bisa sih. Ini banget. Sama ini dulu harusnya. Yang ngomong aku bilang kali. Kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa kok. Yang bener, yang bohong. Aku capek sih. Karena aku pengen ikut nongkrong, belajar kayak kalian. Tapi uang aku nggak. Kadang buat makan aja aku pas-pasan. Hampir beli kerja online malam-malam buat nyari sampingan. Kenapa kamu nggak pernah cerita ke kita sih? Aku malu. Aku nggak mau dikasihkan sih. Wis, duduk. Jadi kamu tuh tiap malam kerja. Iya, aku kadang bantu desain online. Terus kamu kalau makan gimana? Ya, aku kalau makan seadanya aja, yang penting kenyang. Aku bukan bilang berteman sama kalian, tapi aku takut dia bisa ngimbanginnya. Aku mau ngomong sesuatu. Ngomong apa sih dia sekarang? Kalau salah paham selalu sama dia, artinya itu sombong. Gua sama kerja ketemunya. Ya maaf ya, aku bakal cerita. Kenapa dia ketemu? Ya karena nggak semua orang itu nyaman buat cerita tentang hidupnya. Aku minta maaf ya, kemarin udah ngomong sembarangan sama kamu. Aku juga ya, Rin, minta maaf. Aku juga yang udah terlewat. Kita temenan bukan saling ngebantuin. Kadang kita gampang ngejudge orang tanpa tahu kehidupannya. Mulai sekarang kalau nongkrong nggak usah yang mahal-mahal. Warung sebelah depan kampus juga jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rina. Silakan duduk. Ya, makasih Bu. Ya. Gimana Rina? Ada apa? Ada yang bisa diceritakan? Iya, aku disuruh sama Siska kesini buat cerita katanya. Oh begitu. Gimana nih? Ada apa? Kamu pengen menceritakan itu masalah atau pengen curhat? Iya, jadi aku tuh teman-teman aku tuh salah paham tentang keadaan aku. Begitu. Terus? Iya, katanya aku tuh sombong, nggak ikut main sama mereka. Katanya. Nah, apakah kamu pernah menceritakan ke teman kamu bahwasanya kamu nggak bisa ikut tuh kenapa atau apa? Enggak. Kenapa kamu nggak menceritakan itu? Ya, aku malu Bu, takut kayak apa ya dikasihani gitu. Aku nggak mau. Sampai sekarang berarti kamu udah cerita atau belum ke teman-teman kamu? Alasan sebenarnya kamu tuh tidak bisa ikut main, tidak bisa ikut nongkrong sama mereka. Iya, kemarin akhirnya cerita sih Bu pas udah di puncaknya gitu. Berarti mereka udah pada tahu sekarang. Udah. Nah, setelah mereka tahu, reaksi mereka gimana tuh?
Ya mereka kayak ngertiin aku sih Bu, sekarang mah nggak kayak pas awal-awal menghakimi gitu. Tuh kan, segalanya itu emang harus diceritakan ya. Jadi kalau misalkan kamu ada apa perbedaan ataupun apa, kamu langsung ngomong aja ke mereka. Toh mereka juga responnya biasa aja kan, responnya malah mendukung, malah mengerti. Jadi itu tuh mungkin pikiran-pikiran awal kamu doang ya, pas waktu kamu takut dikasihani, kamu takut di ibaratnya apa ya, ya dipandang rendah gitu, karena orang tuh memiliki latar belakang yang berbeda, mau dari ekonomi, dari latar belakang, segalanya tuh pasti memiliki perbedaan. Gimana cara kita menyikapinya aja dengan menerima perbedaan itu. Nah setelah mereka tahu, sekarang perasaan Rina gimana? Cukup seneng sih Bu, mereka udah nerima aku apa adanya, nggak kayak waktu itu ya salah paham gitu dengan keadaan aku. Tuh kan, mereka juga mengerti kan dengan kondisi kamu setelah kamu bercerita. Nah, untuk kedepannya, gimana nih cara Rina agar ngomong ke teman-teman kalau misalkan eh, bisa buat apa ya, nongkrong ataupun main gitu tanpa membebani finansial Rina. Gimana cara Rina ngomong ke teman-temannya? Ya mungkin seharusnya aku itu jujur dari awal ya Bu. Terus nanti aku juga bakal bilang kayak nego tempatnya sih yang lebih terjangkau, yang lebih murah gitu biayanya. Nah, itu ide bagus. Dengan kamu terbuka dari awal, jujur dari awal, teman-teman kamu juga akan mengerti. Oke, Rina, sebelum saya akhiri sesi konseling ini, saya pengen menyampaikan sesuatu untuk kamu. Kamu tuh gak harus sama kayak orang lain buat layak berteman, karena perbedaan latar belakang itu justru perbedaan latar belakang itu bukan menjadi penghalang buat kamu, justru itu akan membuat pertemanan jadi lebih bermakna. Iya, makasih Ibu. Perasaan saya udah agak lega sih sekarang. Sama-sama Rina, kalau misalkan kamu mau ngobrol dan bercerita lagi, pintu ini akan selalu terbuka ya buat kamu. Iya, makasih banyak Ibu. Sama-sama. Tidak semua orang memiliki kehidupan yang sama. Apa yang terlihat sederhana bagi kita mungkin akan terlihat berat bagi orang lain. Memahami tanpa menghakimi adalah bentuk empati dalam kehidupan multikultural.